Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitria, mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal penelitian ilmiah saya beserta teman saya Trisandi dengan judul Pengembangan buku interaktif Chemistry for Kids sebagai inovasi media belajar di era pendidikan 4.0. Baiklah, poin-poin yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode penelitian, selanjutnya pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah. Pendidikan dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan selalu berhubungan dengan manusia, dan manusia disebut manusia karena adanya pendidikan. Kegiatan pendidikan sangat erat kaitannya dengan kegiatan membaca. Membaca merupakan proses untuk menangkap konsep-konsep yang disampaikan oleh pengarang buku tersebut. Dari membaca itulah kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Ketika kita sudah memperoleh ilmu pengetahuan, maka kita akan lebih mengenal tentang apa yang kita pelajari tersebut. Masyarakat secara umum beranggapan bahwa kimia itu selalu berhubungan dengan bahan berbahaya. Anggapan masyarakat yang terlalu negatif tentang kimia atau biasa disebut dengan chemophobia. Pengenalan kimia kepada masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Pengenalan bahan kimia kepada masyarakat merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan. Menurut artikel dari Nur Novita mengatakan bahwa pengenalan kimia kepada anak-anak sejak dini dapat menumbuhkan kemampuan analitis dan bekal mendasar berkaitan dengan kejadian yang terjadi di alam. Nah, salah satu media yang dapat digunakan untuk mengenalkan kimia sejak dini terhadap anak-anak yaitu melalui media buku. Buku merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam perkembangan peradaban manusia. Pepatah mengatakan bahwa buku adalah jendela ilmu. Membaca buku berarti kita telah membuka cakrawala pengetahuan yang belum kita kenal sebelumnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, buku dibagi menjadi dua, yaitu buku teks dan buku non-teks. Salah satu jenis dari buku non-teks yaitu buku pengayaan. Buku teks biasanya digunakan oleh pendidik dan peserta didik di dalam pembelajaran. Sementara masalah yang ada pada beberapa buku teks yaitu ilustrasi atau gambar-gambar masih menggunakan warna hitam putih dan kata-katanya sulit dipahami oleh peserta didik. Sehingga diperlukan inovasi media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning merupakan suatu metode pembelajaran yang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga pembelajaran itu lebih bermakna dan tidak monoton atau tidak membosankan. Pembelajaran joyful learning membutuhkan media pembelajaran yang interaktif. Salah satunya yaitu buku interaktif. Buku interaktif merupakan media pembelajaran yang baik untuk anak-anak karena dapat menarik perhatian anak, merangsang pertumbuhan otaknya, serta sarana bersosialisasi. Karena apa? Karena di dalam buku interaktif terdapat permainan yang dapat dimainkan anak dengan teman sebayanya atau dengan orang tuanya. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran buku interaktif Chemistry for Kids sebagai media pengenalan bahan kimia untuk anak-anak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan
atau biasa disebut R&D, Research and Development. Penelitian pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Poin pada pembahasan yaitu yang pertama, hakikat ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, kimia sebagai komponen ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, pengenalan kimia pada anak usia sekolah dasar. Yang keempat yaitu teori perkembangan peserta didik. Selanjutnya buku pengayaan, dan yang terakhir yaitu buku interaktif. Hakikat ilmu pengetahuan alam. Sains atau yang biasa diterjemahkan ilmu pengetahuan alam berasal dari kata natural science. Natural memiliki arti alamiah dan berhubungan dengan alam. Sedangkan sains artinya ilmu pengetahuan. Artinya, sains dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Pembelajaran IPA di sekolah pada dasarnya membekali peserta didik tentang pengetahuan alam sekitar, karena pelajaran IPA membahas gejala-gejala alam melalui serangkaian proses yang dikenal dengan proses ilmiah. IPA sebagai produk dan proses untuk menghasilkan sikap ilmiah hingga dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengetahuan yang dimiliki akan mampu melakukan kerja ilmiah diiringi sikap ilmiah. Selanjutnya, kimia sebagai komponen ilmu pengetahuan alam. Kimia merupakan ilmu yang termasuk rumpun IPA. Oleh karenanya, kimia mempunyai karakteristik sama dengan IPA. Karakteristik tersebut adalah objek ilmu kimia, cara memperoleh serta kegunaannya. Kimia merupakan ilmu yang pada awalnya diperoleh dan dikembangkan melalui proses dan sikap ilmiah. Ilmu tentang kimia sangat penting untuk dipelajari karena kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari aspek-aspek kimia. Aktivitas yang dilakukan manusia melibatkan proses kimia. Bahan-bahan yang kita lihat, kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari pun tidak lepas dari bahan kimia seperti air, sabun, gas, dan lain sebagainya. Pengenalan kimia pada anak sekolah dasar. Menurut Slamet Suyanto, sains dapat melatih anak untuk menggunakan kemampuan panca indera, melatih menghubungkan sebab akibat, mengajarkan anak untuk menggunakan alat ukur, melatih anak untuk menemukan dan memahami peristiwa, serta memahami konsep-konsep benda. Sains juga memberikan pengetahuan yang luas kepada anak dan melatih anak mengembangkan keterampilan serta sikap-sikap sains. Belajar sains membiasakan anak untuk berpikir logis dan sistematis, mengembangkan kemampuan bahasa dan matematika, serta melatih anak untuk memecahkan masalah dari kegiatan yang dilakukan. Anak akan menjadi pembelajar yang aktif dengan belajar sains. Lanjut ke teori perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik mendasarkan pada teori-teori psikologi perkembangan yang menjadi titik tolak dalam menelaah individu dalam menjalankan setiap tahap perkembangannya. Ada berbagai macam teori terkait ilmu perkembangan peserta didik. Salah satunya yaitu teori kognitif. Kognitif adalah perbuatan atau proses mengetahui. Ada dua teori sebagai pendekatan dasar untuk memahami kognisi. Pendekatan pertama yaitu Bayesian approach yang menekankan perubahan kualitatif dalam cara berpikir serta ketika berkembang. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan teori Vygotsky. Salah satu hal yang terkenal dari teori tersebut yaitu pembelajaran dan perkembangan merupakan dua hal yang saling berkaitan sejak hari pertama kehidupan manusia. Selanjutnya, pengertian dari buku pengayaan. Buku pengayaan merupakan buku penunjang atau pelengkap buku pokok yang dapat digunakan di sekolah. Menteri Pendidikan Nasional membagi buku pengayaan menjadi 3 macam, yaitu buku pengayaan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang buku interaktif. Buku interaktif dapat berarti sebagai lembar kertas yang berjilid yang dapat melakukan aksi. Adapun jenis-jenis buku interaktif memiliki bermacam-macam bentuk. Di antaranya, ada buku interaktif pop-up,
buku interaktif Lift and Flap, buku interaktif Pull Tab, buku interaktif Hidden Object Book, buku interaktif Games, buku interaktif Partisipan, buku interaktif Play a Song atau Play a Sound, buku interaktif Touch and Feel, dan yang terakhir yaitu buku interaktif Campuran. Selanjutnya akan ditampilkan desain buku interaktif Chemistry for Kids. Setelah ini akan ditampilkan spesifikasi produk dari buku interaktif Chemistry for Kids. Berikut merupakan bentuk dari buku interaktif Chemistry for Kids pengenalan bahan kimia. Buku ini berukuran 21 x 16,5 cm. Kertas yang digunakan adalah kertas ivory 230 dan art paper 120. Buku ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, kemudian bagian isi. Di bagian isi ini terdapat 1 halaman buku berjendela, di halaman berikutnya juga, dan ada 1 bagian yang bisa ditarik. Sehingga menumbuhkan interaksi antara pembaca dengan buku. Dan bagian yang terakhir yaitu bagian penutup. Dapat catatan, juga profil dari penulis buku. Setelah buku Chemistry for Kids selesai dikembangkan atau setelah menjadi buku, maka langkah selanjutnya yaitu penilaian kualitas. Penilaian kualitas dilakukan oleh ahli materi, ahli media, dan ahli pedagogik. Selain itu juga adanya respon pengguna. Respon pengguna ini merupakan respon dari peserta didik. Selanjutnya, buku interaktif Chemistry for Kids yang telah dikembangkan kemudian diuji kualitasnya. Metode yang digunakan dalam uji kualitas yaitu menggunakan expert judgment atau penilaian ahli. Buku interaktif ini dinilai oleh dosen ahli materi, dosen ahli media, dan pendidik sebagai ahli pedagogik. Dengan instrumen lembar penilaian ahli menggunakan skala Goodman berupa 2 alternatif jawaban yaitu ya dan tidak. Berikut merupakan tabel data penelitian penilaian kualitas buku interaktif Chemistry for Kids pengenalan bahan kimia untuk anak-anak oleh ahli materi. Data penilaian kualitas produk buku interaktif dinilai oleh 1 orang dosen ahli materi yaitu Bapak Hamidinal MSI. Penilaian dilakukan dengan cara mengisi instrumen penilaian angket berbentuk checklist yang terdiri dari 2 aspek dengan 5 indikator kriteria sebagai penjabarannya. Data yang diperoleh berupa data kualitatif skala 2, kemudian diubah menjadi data kuantitatif, lalu ditabulasi dan dianalisis untuk kemudian ditentukan kualitas buku interaktif tersebut. Adapun hasilnya sebagaimana tercantum dalam tabel data penelitian kualitas buku interaktif. Selanjutnya, tabel data penilaian dari ahli materi. Berikut ditampilkan grafik kualitas buku berdasarkan penilaian oleh ahli materi. Penilaian buku interaktif Chemistry for Kids oleh ahli materi dinilai berdasarkan 2 aspek penilaian dan dijabarkan menjadi 5 kriteria. Hasil penilaian yang memperoleh skor total 70 dari skor total maksimal 70.
Sehingga buku interaktif ini memenuhi kualitas buku yang sangat baik dengan persentase keidealan sebesar 100%. Berikut hasil analisis data setiap aspek buku pedoman yang dikembangkan berdasarkan penilaian ahli materi. Skor yang diperoleh pada aspek kelayakan materi berdasarkan penilaian ahli materi adalah 28 dari jumlah skor maksimal ideal 28. Adapun aspek kelayakan bahasa berdasarkan penilaian ahli materi adalah 42 dari jumlah skor maksimal ideal 42. Persentase keidealan yang diperoleh yaitu sebesar 100% dengan kategori penilaian layak dan memenuhi kriteria buku sangat baik. Selanjutnya, kami tampilkan tabel data penilaian kualitas buku interaktif Chemistry for Kids oleh ahli media. Data penilaian kelayakan produk buku interaktif dinilai oleh satu orang dosen ahli media, yaitu Bapak Muhammad Jamhari, SPD, SI. Penilaian dilakukan dengan cara mengisi instrumen penilaian angket berbentuk checklist yang terdiri dari 3 komponen penilaian, yaitu Javelin, kebahasaan, dan penyajian. Adapun total persentase keidealan yaitu 99,3% dengan kategori sangat baik. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dianalisis dari aspek joyful learning berdasarkan penilaian ahli media yaitu 30 dari jumlah skor maksimal ideal 30 dengan kategori penilaian layak dan memenuhi kriteria buku yang baik. Sehingga bisa dikatakan buku dapat mendukung situasi belajar yang menyenangkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya berbagai permainan menggunakan bahan kimia yang ada di lingkungan rumah dan komik kimia. Selain itu, buku interaktif ini juga dapat mendorong pembaca atau peserta didik untuk aktif belajar dan berpikir kreatif. Hal ini ditunjukkan dengan pemanfaatan bahan-bahan permainan yang ada di lingkungan rumah. Selanjutnya, aspek kebahasaan memperoleh skor 44 dengan skor maksimal ideal 45. Adapun persentase keidealannya yaitu 98% dengan kategori sangat baik. Ilustrasi visual berupa gambar yang digunakan cukup fokus dan tidak keluar dari tema. Hal ini ditunjukkan dengan penulisan materi yang dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang menarik dan jelas sehingga menambah pemahaman subjek baca terhadap materi yang disampaikan. Aspek yang terakhir yaitu aspek penyajian memperoleh skor 90 dari skor maksimal ideal 90, persentase keidealan 100% atau kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan karena desain cover atau sampul buku menarik minat baca. Karena cover yang menarik, baik dari segi pemilihan judul, tulisan, gambar maupun pemilihan warna, tata letak, atau layout isi buku bagus, maka buku interaktif Chemistry for Kids ini layak dijadikan sebagai buku pengayaan yang bertema bahan kimia yang ada di lingkungan sekitar. Berikut ditampilkan data kualitas buku interaktif Chemistry for Kids oleh guru atau pendidik SD MI. Data penilaian kualitas produk buku interaktif ini dinilai oleh 3 orang ahli pedagogik, yaitu Ibu Fitriyatul Ummah SPD, Ibu Mustabsyiratun SPDI, dan Ibu Durratun Nasihah SPD SD. Penilaian dilakukan dengan cara mengisi instrumen penilaian angket berbentuk checklist yang terdiri dari 5 komponen, yaitu kemudahan pemahaman, komponen interaktif, komponen Javelin, komponen penyajian atau fisik buku, dan yang terakhir adalah komponen kebahasaan. Persentase keidealan total yaitu 91% dengan kategori sangat baik. Setelah dilakukan uji kualitas oleh para ahli, selanjutnya yaitu uji respon pengguna buku interaktif Chemistry for Kids. Buku interaktif Chemistry for Kids pengenalan bahan kimia pada anak-anak ini direspon oleh 16 peserta didik SD maupun MI
pada keseluruhan komponen yang terdiri dari 5 komponen, yaitu komponen kemudahan, komponen interaktif, komponen Jeff Learning, komponen penyajian atau fisik buku, dan yang terakhir yaitu komponen kebahasaan. Adapun persentase keidealan total yaitu 90% dengan kategori sangat baik. Hasil penilaian yang memperoleh skor total 866 dari skor total maksimal 960. Skor tersebut menghasilkan rata-rata skor 54,125 dalam rentang X lebih dari 50,4 sehingga buku interaktif ini memiliki kualitas sangat baik dengan persentase keidealan sebesar 90%. Dan terakhir yaitu kesimpulan dari isi jurnal. Pengembangan buku interaktif Chemistry for Kids sebagai media inovasi pembelajaran di era pendidikan 4.0, yaitu pengembangan produk buku interaktif Chemistry for Kids sebagai media pengenalan bahan kimia dengan karakteristik produk seperti buku pengayaan interaktif yang diperuntukkan untuk anak-anak usia 9-12 tahun, disusun dengan konsep Jeff Learning. Tema umum buku berupa pengenalan bahan kimia di lingkungan rumah. Kualitas buku interaktif Chemistry for Kids memiliki kategori sangat baik dengan persentase keidealan ahli materi sebesar 100%, persentase keidealan dari ahli media sebesar 99,3%, dan persentase keidealan dari ahli pedagogik atau guru sebesar 93%. Hasil respon pengguna dari peserta didik SD atau MI mendapat respon sangat baik dengan skor total 866 dari skor total maksimal 960, menghasilkan rata-rata skor 54,125 dalam rentang X lebih dari 50,4. Sekian presentasi jurnal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.